kalian aku tunjukkan, aku beritahukan satu amalan, satu perkara yang jika kalian laksanakan, maka kalian akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dalam beramal, dan tidak ada yang dapat mengejarnya setelahnya. Oh, Masya Allah ya. Nabi menawarkan kepada para sahabat dari kalangan orang-orang miskin ini, maukah kalian aku beritahukan satu amalan yang jika kalian lakukan, maka kalian bisa mengejar, bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dalam beramal. Maksudnya mengejar yang dilakukan oleh orang-orang kaya tersebut. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada yang dapat mengejar setelahnya. Lalu apa yang terjadi? Wa kuntum, kata Nabi selanjutnya nih, wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mislahu. Dan kalian akan menjadi sebaik-baik manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, Bapak Ibu sekalian. Kalian akan menjadi sebaik-baik orang. Nah, itu. Makanya kitab ini kan membahas amalan-amalan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Ya ini yang perlu digarisbawahi. Kalian akan menjadi sebaik-baik manusia yang ada di tengah-tengah mereka, kecuali mereka yang beramal seperti kalian. Apa itu amalannya? Apa amalannya? Yang jika kita lakukan, maka kita bisa mengejar ketertinggalan amalan, ketertinggalan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka sholat, mereka puasa, ditambah lagi mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka jihad, mereka bisa sodako. Kalau kita melakukan amalan itu, kita sama dengan orang-orang tersebut. Ya, apa amalannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Artinya, hendaklah engkau membaca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat 33 kali. Tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap selesai sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Lalu setelah itu kemudian Nabi meninggalkan para sahabat. Jalan ceritanya begitu. Setelah Nabi tunjukkan amalannya, yaitu membaca zikir setelah sholat tadi, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Apa yang terjadi? Setelah Nabi meninggalkan para sahabat, fakhtalafna bainana faqala. Lalu kami saling berselisih, silang pendapat. Di antara kami ada yang berkata, ya, ini para sahabat silang pendapat. Di antara kami ada yang berkata, ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin. Sebagian di antara kami berkata, kayaknya itu yang Nabi ajarkan itu baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Membaca alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Membaca takbir Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34. Sehingga total jadi 100. Sudah mereka bersilang pendapat, Nabi keluar menemui mereka lagi. Nah ini, terakhir. Apa kata Nabi? Farajatu ilaih. Kemudian, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda. Nah ini, faqala, taqul, ucapkan. Nah ini yang betul. Apa kata Nabi? Ucapkan, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasin. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi nggak dipisah-pisah.
Jadi bukan subhanallah, 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 33. Alhamdulillah, bukan. Yang bisa mengejar amalannya, amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi, jalan ceritanya, yang para sahabat, yaitu kepingin seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka umroh, mereka jihad, mereka sodako, amalannya, zikir setelah sholat digandeng. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Sudah pernah coba zikir yang model ini? Belum, insya Allah. Sudah ya? Mungkin sebagian sudah ya. Sebagian banyak yang belum. Ini salah satu versi daripada zikir ba'da sholat. Baik. Sekarang karena dalilnya sudah tuntas, kita bacakan riwayat Bukhari tadi, nomornya 843. Maka sekarang kita ambil pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 8 pelajaran. Ada 8 pelajaran. 8 pelajaran bisa kita ambil dari hadis tadi. Satu, yang pertama adalah, antusias para sahabat dalam menuntut ilmu dan beramal. Antusiasnya para sahabat dalam menuntut ilmu dan beramal. Ya. Hal ini bisa kita lihat tadi, jalan cerita di awal, datang kaum fakir, kaum miskin. Siapa saja tadi yang datang dari kalangan orang fakir? 4 orang. Satu siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Yang nomor 2, Abu Darda. Nomor 3, Abu Hurairah. Nomor 4, Zaid bin Sabit. 4 dari kalangan fuqara wal masakin menemui Nabi. Lalu mereka berkata, tadi kan kita dengarkan, mereka melihat saudara mereka yang punya kelebihan harta. Ternyata mereka yang punya kelebihan harta melakukan banyak hal dalam ibadah. Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya jihad, ya sodakoh. Ya, ternyata pertanyaan mereka tidak satu pun terkait masalah duniawi. Seakan-akan mereka berkata, kira-kira wahai Rasulullah, amalan apa yang jika kami lakukan, kami bisa menyamai pahala yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Ini berarti antusiasnya para sahabat dalam beramal, berilmu, dan beramal. Ya, karena memang inilah tujuan manusia itu, yang dicari itu akhirat, bukan duniawi. Cita-cita tertinggi itu bukan punya rumah, bukan punya kendaraan mewah, ya, bukan punya emas, perhiasan, dan seterusnya. Bukan. Cita-cita tertinggi itu adalah masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Makanya kita harus berlomba-lomba, itu berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Jangan berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Minta tolong dibuka surat nomor 83 Al-Mutaffifin ayat 26. Surat Al-Mutaffifin surat nomor 83 ayatnya 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Silakan. Itu penggalan ayat. Ya, silakan dibaca dari awal Pak Agus. Silakan. Ayat 26. Laknya saja. Hah? Kok laknya adalah kasturi? Iya, betul. Ya. Laknya adalah kasturi. Ya. Permadaninya adalah kasturi. Maksudnya itu. Ya. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Nah, jadi di dalam ayat ini menceritakan tentang perhiasan surga, lalu ditutup oleh Allah, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang itu berlomba-lomba. Jadi berlomba-lombanya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam hal perkara kebaikan, yaitu urusan-urusan ukhrawi. Begitu semangatnya mereka para sahabat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi keluar dari lisan Nabi
di lantaran pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ya, jadi para sahabat ini orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Makanya betul kata para alim ulama, ada satu rambu-rambu yang Bapak Ibu wajib hafal. Ibarat kita kalau di jalan raya ada rambu-rambu, traffic light, lampu merah, lampu hijau. Kalau kita langgar, tentunya kita akan terjadi mudarat untuk kita. Di dalam agama ini ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Laukana khairan lasabakuna ilai. Itu rambu-rambunya. Laukana khairan lasabakuna ilai. Ada ustadz kita, Ustadzuna, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, punya buku judulnya itu, sesuai rambu-rambunya. Judul bukunya, Laukana khairan. Judul bukunya. Jadi itu berdasarkan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Laukana khairan lasabakuna ilai. Apa artinya? Seandainya perbuatan itu adalah baik, niscaya mereka para sahabat yang mendahului melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang paling haus melakukan kebaikan. Buktinya tadi, bertanya kepada Nabi, pengen menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka semestinya kita juga demikian. Ya, semestinya seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau mau berangan-angan, ya, kalau berangan-angan, misalnya kita tidak diberikan kelebihan harta, yang bisa cuman angan-angan tok, berangan-anganlah untuk melakukan amal soleh. Berangan-anganlah untuk melakukan perbuatan soleh. Meskipun kita tidak memiliki harta. Mana dalilnya? Dalil. Meskipun kita tidak punya harta. Tapi kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang punya harta, cukup angen-angen, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan hartanya, bersodako, haji, umroh, jihad, dan seterusnya. Coba dibuka riwayatnya dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Ada Tirmidzi. Buku ya? Oh, buku, boleh situ. Atau ini boleh, Sahih Targhib wa Tarhib, boleh. Yes. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya, insya Allah jilidnya itu adalah jilid yang ke-6. Jilid ke-6. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid yang ke-6. Nomor hadisnya, nah ini ya, sebentar. Saya tunjukkan nomor hadisnya. Nomor hadisnya sebentar, itu nomornya sebentar. Saya targhib atau ini aja deh. Sambil saya ingat-ingat saya targhibnya. Tirmidzi aja. Tirmidzi 2325, 2325. Tirmidzi 2325. Coba dibuka. Tirmidzi nomor 2325. Tirmidzi 2325. Coba. Ketemu? 3 halaman Ya. bersumber atas. Ya, betul. Dibaca aja. Dari silakan Abu Kabsyah Ya. Al-Ammari. Ya. Silakan. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Baik, Rasulullah SAW bersabda. Langsung dicari di tengah-tengahnya. Yaitu kalimat Nabi bersabda, dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu hanya untuk 4 orang saja. Ada? Ada, Ustaz. Silakan, baca. Beliau bersabda, sesungguhnya di dunia itu ada 4 golongan. Baik, nggak ada golongan yang kelima. Cuman 4 aja. Dunia itu isinya 4 orang. Lanjut, teruskan.
seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Kemudian ia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi, dan ia mengetahui hak Allah yang harus dipenuhi. Ini adalah tingkatan yang paling utama. Stop. 4 golongan ya, 4 golongan. Saya kasih clue aja. Tolong dibuatkan seperti diagram gitu ya, atau apa ini, kolom gitu ya. Maka, flowchart ya. Ada harta, ada ilmu. Nomor 1 harta, nomor 1 ilmu. Nomor 2 ilmu. Maka golongan yang pertama, yang Nabi sebutkan tadi, golongan nomor 1, harta dicentang, ilmu dicentang. Punya harta, punya ilmu. Soge, soleh. Punya harta, berilmu. Sehingga dia memanfaatkan hartanya untuk di jalan Allah. Untuk nyambung silaturahim, keluarganya diberikan sodako. Untuk membangun rumah takfid, bangun pondok pesantren, bangun masjid, rumah yatim. Ya, hartanya betul-betul di jalan Allah. Sudah soleh, kaya. Sudah kaya, berilmu. Nah, ini katanya Nabi, ini golongan tingkatan yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk nomor 1. Lah yang nomor 2, beda. Nomor 2. Tetapi kita dengarkan, bagaimana golongan nomor 2? Silakan Pak Agus. Selanjutnya, adalah seseorang hamba yang dikaruniai Allah ilmu tanpa harta. Nah, terus jadi ilmunya dicentang, hartanya disilang. Ya. Punya ilmu tapi miskin. Miskin gak punya harta tapi berilmu, soleh. Lalu apa yang dilakukan oleh orang nomor 2 ini? Silakan. Hanya saja, dengan niat yang tulus, ia berkata, Ya. Seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Nah, orang yang kedua ini tidak punya harta tapi angen-angen. Andai kata aku punya harta, aku sugih. Tak pakai bangun pondok pesantren, bangun masjid, menghajikan ibu saya, ayah saya, mengumrohkan keluarga saya akan bangun rumah takfid, rumah yatim, saya akan macam-macam. Dia berangan-angan seperti yang dilakukan oleh orang nomor 1. Cuman masalahnya dia tidak kaya tapi berilmu. Maka kata Nabi, orang kedua ini, silakan. Maka ia akan mendapat balasan atas niatnya. Terus? Sehingga pahala mereka berdua akan sama. Sama. Nomor 1 dan nomor 2 sama. Paham maksudnya ya? Orang nomor 1, harta dicentang, ilmu dicentang, soge, soleh. Baik, itu golongan paling mulia. Yang nomor 2, ilmu dicentang, harta disilang. Berarti nggak kaya. Tapi dia punya keinginan seperti yang dilakukan oleh orang nomor 1. Ya sodako, ya haji, yang bangun masjid, macam-macam. Maka tingkatan keduanya di sisi Allah sama. Lah orang yang nomor 3, na'udzubillah min dzalik. Silakan, nomor 3. Selanjutnya adalah seseorang hamba yang dikaruniai Allah harta tanpa ilmu. Baik, harta dicentang, ilmu disilang. Soge tapi tidak punya ilmu. Lanjut. Lantas ia mengelola hartanya tanpa landasan ilmu yang ia miliki. Ngawur, memanfaatkan hartanya. Dia keluarkan hartanya untuk dosa maksiat. Waliyadzubillah. Ya khomer, ya judi online, ya zina, macam-macam. Sudah. Sehingga, lanjut. Tidak pula ia bertakwa kepada Allah, tidak menyambung tali silaturahmi, terus, serta tidak mengetahui hak Allah yang harus dipenuhi olehnya. Teruskan. Ini adalah tingkatan yang paling buruk. Tingkatan paling buruk. Lah yang nomor 4, silakan. Lah yang terakhir adalah seseorang hamba yang tidak dikaruniai Allah harta. Nggak ada di situ Pak Agus. Lah yang terakhir nggak ada di situ. Lah yang terakhir nggak ada. Itu penambahan. Ada. Ya. Terakhir. Layanya itu tidak ada. Yang terakhir, ya, begitu ya. Saya kok tadi dengar lah yang terakhir. Ini kecampuran keledek ini ya. Silakan bagus, silakan. Tapi mantap ya. Memang harus begitu baca soal ya. Apa ini hadis Nabi kayak baca soal cerita. Silakan. Yang terakhir adalah seseorang hamba yang tidak dikaruniai Allah harta dan ilmu. Terus kemudian ia berkata, ya. Seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan, yang
yang serampangan mengelola hartanya. Nah, orang yang keempat, dia tidak punya harta plus tidak punya ilmu. Harta dicoret, ilmu disilang, dicoret. Sudah tidak berharta, tidak punya ilmu. Sudah miskin, tidak punya ilmu. Tapi dia berangan-angan seperti orang nomor 3. Enak dadi wong sugih ya. Iya, tiap malam bisa dugem. Ya, kayak orang itu, iya, saya bisa mengkonsumsi narkoba, ya pesta, saya bisa berzina, minum khamr, judi online, dan seterusnya. Nah, berarti angan-angannya maksiat. Nah, ya. Maka tingkatan, silakan. Maka ia akan mendapat balasan atas niatnya. Terus. Sehingga dosa keduanya sama. Sama di sisi Allah. Nomor 3 dan nomor 4 sama-sama berdosa. Oleh karena itu kembali ke materi kita, jika memang saat ini kita tidak diberikan kelebihan harta oleh Allah, tapi Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, silakan Bapak Ibu boleh berangan-angan, ya. Ngelamun yang bagus, ya. Berangan-angan yang ingin melakukan amal soleh. Maka mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kembali ke materi kita. Pelajaran yang pertama adalah antusias para sahabat dalam menuntut ilmu dan beramal. Tak kasih satu dalil lagi betapa semangatnya para sahabat dalam beramal soleh. Mereka adalah orang-orang sahabat Nabi yang berada di garis terdepan untuk melakukan amal soleh. Jadi kita nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat satu dalil, coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya, boleh pakai ini boleh. Ya, saya tunjukkan nomor aslinya dulu ya, nomor aslinya. Sahih Muslim nomor 945. Itu nomor asli. 945. Ya, baik. Kalau nomor cetakan terjemahannya 897. 897. Ya. Ketemu Pak Agus? Silakan. Kalau tidak salah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata 897 sebenarnya. Ya. Abu Hurairah. Betul, nanti akan ceritanya tentang Ibnu Umar. Silakan. Kita dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, isinya, siapa yang melayat jenazah, kemudian mensolatkannya, terus, maka orang itu dapat pahala 1 qirot. Siapa yang menyolati jenazah, ya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Terus, lanjut. Siapa yang melayat sampai mengantarkan jenazah ke pekuburan. Baik, setelah menyolati jenazah, lalu dia ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan. Maka pahalanya 2 qirot. 2 qirot. Lanjut. Ditanyakan orang kepada beliau. Silakan. Berapakah 2 qirot itu? Berapa 2 qirot itu? Silakan. Rasulullah SAW menjawab. Silakan. 2 qirot itu kira-kira sebesar 2 buah gunung yang besar. Baik, 2 qirot itu 2 gunung yang besar. Selesai? Satunya lagi. Nomor satunya. Sama, nomor aslinya sama, tetap redaksinya sama. Silakan. Dari Abu Hurairah ia berkata, dari Nabi SAW beliau bersabda, isinya, siapa yang ikut mensolatkan jenazah, tetapi tidak ikut mengantarnya ke pekuburan, maka dia dapat pahala 1 qirot. Terus, jika dia ikut mengantar ke kuburan, pahalanya 2 qirot. Terus, lalu ditanyakan orang, berapakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, 1 qirot paling sedikit sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud. Baik. Nah, ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Di nomor asli. Ini kan cetakan terjemahan. Begini lanjutannya. Bahwasannya, wa kana ibnu Umar yusalli 'alaiha summa yansarifu. Artinya, biasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab, beliau ketika mensolati jenazah langsung pulang. Nggak ikut ngantarkan jenazah ke pekuburan. Biasanya begitu. Semenjak mendengar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, maka beliau setelah menyolati jenazah ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan.
sambil beliau berkata, laqad dayya'na qararita katsirah. Sungguh betapa seringnya kita melalaikan kirot-kirot yang banyak. Jadi dia menyesal. Dulunya aku habis nyolati langsung pulang. Gara-gara dengar hadis Abu Hurairah, maka aku nggak langsung pulang, ikut nganterkan jenazah. Betapa banyaknya kirot-kirot yang sudah tak tinggalkan. Apa kirot-kirot? Gunung Uhud, pahala yang sudah aku tinggalkan. Itulah antusiasnya sahabat ketika ingin beramal. Makanya dalam hal ini, mereka ini adalah orang yang berada di garis terdepan untuk melakukan amal soleh. Nah itu ya. Jadi kalau memang itu perbuatan itu dipandang baik, tentu mereka yang lebih dahulu melakukannya. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian kalau hafal kaidah tersebut. Bisa kita cocokkan dalam ritual ibadah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Contoh ya, contoh seperti peringatan hari kematian 7 hari, 40 hari, 100 harinya. Maka tanyakan kepada mereka, Nabi melakukannya? Ketika paman Nabi Hamzah meninggal, Nabi melakukannya? Saya yakin mereka tidak akan pernah bisa menjawab iya. Pasti mereka mengatakan tidak pernah. Baik, ya. Apakah Nabi melakukannya ketika istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat, melakukan acara ritual tersebut? Saya yakin mereka nggak akan pernah berani mengatakan iya. Pasti jawabannya tidak ada. Memang tidak ada dalilnya. Pertanyaannya, Nabi selesai, sahabat. Tunjukkan satu sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat, maka mereka melakukan peringatan 7 hari, 40 hari, 100 harinya. Saya yakin mereka tidak akan pernah menemukan satupun dalil dari para sahabat. Makanya kalau memang perbuatan itu baik, tentu para sahabat terlebih dahulu melakukannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Pelajaran nomor 2. Ya betul ya? Pelajaran nomor 2. Wajibnya bagi kita mengikuti pemahaman dan cara beribadah para sahabat. Wajib bagi kita mengikuti pemahaman dan cara beribadah para sahabat. Wajib. Kenapa? Alasannya ada 4. Wajibnya bagi kita mengikuti pemahaman dan cara beribadah para sahabat. Titik. Kenapa? Jawabannya, alasannya ada 4. 1. Yang pertama ini. Karena Allah meridhoi mereka. Karena Allah meridhoi mereka, belum titik, masih koma. Dan Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Saya ulang ya, alasan yang pertama, karena Allah meridhoi mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat, koma. Dan Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi kita yang mengikuti jejak para sahabat akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah materi ini sudah pernah kami singgung sampai beberapa kali pertemuan di majelis taklim ini, yaitu tentang menggapai ridho Allah. Ada kan materi itu kan? Ya. Salah satunya mengikuti jejak para sahabat. Dalilnya di mana? Nanti dibaca sendiri, surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 100. Lanjut nomor 2. B gitu aja. B. Alasan kedua, kenapa mengikuti para sahabat? Alasannya, karena mengikuti mereka, kita akan selamat dari neraka. Mengikuti mereka para sahabat, kita akan selamat dari neraka. Dalilnya adalah riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomornya 2641.
Yang B, alasannya kenapa? Kecepatan. Kok lama nulisnya? Iya. Baik. Nulis loh, ngerasain itu sudah. Oh, Kak nulis bapak-bapak ini. Nulis ya, harus sabar. Iya. Anda alasan apapun tetap kalah Anda. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Karena alasannya yang nomor B adalah mengikuti mereka kita akan selamat dari neraka. Dalilnya Tirmidzi. Nomornya 2641. Masih kecepatan? Kecepatan ya. 2641 Tirmidzi. Saya bacakan aja. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ya'tiyanna ala ummati. Ya, kita langsung masuk ke poinnya saja. Saya potong, saya cari penggalannya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi bersabda, Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang selamat dari neraka itu? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mana mereka mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku, berpegang teguh kepadanya. Nah, jelas. Jadi kalau ngikuti sahabat, jelas alamatnya surga. Jadi mustahil masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Karena kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti jejak para sahabat. Yang nomor tiga. Alasannya kenapa? Kok mengikuti pemahaman dan cara beribadahnya para sahabat? Alasan ketiga adalah karena mereka orang yang paling paham isi Al-Quran. Karena mereka orang yang paling paham isi Al-Quran. Jadi mereka tidak pernah mendahulukan logika. Mereka tidak pernah mendewakan akal. Ya, nggak ada cara beragama sahabat itu pakai filsafat. Nggak ada. Ya, nggak kepake ini. Ya, Islam tidak butuh filsafat. Nggak butuh. Ya, Islam ini agama dalil, agama wahyu. Qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para sahabat. Mana dalilnya? Dalil yang menunjukkan mereka paling paham tentang isi Al-Quran. Dalilnya Tirmidzi lagi. Nomornya 2952. 2952. Tirmidzi. 2952. Ayo, silakan. Kita dengarkan 2952. Ya. Nah, kita dengarkan. Bersumber dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Silakan, Pak Agus. Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Qur'an, maksudnya menafsirkan Al-Qur'an, itu maksudnya. Silakan.
Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Ya, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, isinya. barang siapa mengatakan tentang Al-Quran dengan pendapatnya, Nah, dengan ro'yu, pendapatnya. Lanjut. maka dia tetap salah, Meskipun, lanjut. walaupun pendapatnya benar. Walaupun pendapatnya benar, tetap dicoret. Salahkan. Kenapa? Baca terus Pak Agus, baca terus. Sampai cari pada saat kalimat, yaitu, pada kalian, dan demikianlah telah diriwayatkan dari sebagian ulama, dari para sahabat Nabi. Silakan. Dan demikianlah telah diriwayatkan dari sebagian ulama, dari para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya, Apa itu? bahwa mereka memperketat dalam masalah ini, Yaitu, yaitu tentang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. lanjut. Adapun yang diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah dan lainnya dari para ulama, bahwa mereka menafsirkan Al-Quran bukan karena prasangka yang ada pada mereka. Kemudian mereka mengatakan tentang Al-Quran atau menafsirkannya tanpa dasar ilmu atau dari diri mereka. Telah diriwayatkan dari mereka mengenai dalil yang menunjukkan atas apa yang kami katakan, bahwa mereka tidak mengatakan tentang Al-Quran dari diri mereka tanpa dasar ilmu. Telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Mahdi Al-Basri, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak dan Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali aku telah mendengar apa yang terkandung di dalamnya. Oh, jelas sekali. Ya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran kecuali kami, para sahabat, pasti mengetahui apa yang dimaksud isi Al-Quran itu. Makanya harus ikut sudah pemahaman, yaitu para sahabat. Lalu kita lanjutkan alasan yang keempat. Alasan keempat. Kenapa mengikuti pemahaman dan cara beribadah para sahabat? Yang keempat adalah karena tidak ada satupun dari umat ini, yang bisa menandingi ibadah dan pahala para sahabat. Nggak ada sudah. Nggak ada sing luwih alim teko sahabat, nggak ada. Meskipun kiainya kiai khos, nggak ada. Wes, tak tambah khos. Ya, kenapa khos? Khusus. Ya, yang khusus nggak ada. Tidak ada satupun dari umat ini yang bisa menandingi ibadah dan pahala para sahabat Nabi. Ada. Lah ini yang kita ikuti. Karena mereka jelas penghuni surga. Ngapain mengikuti orang yang surganya tidak jelas gitu loh. Ya. Ikuti yang jelas-jelas masuk surga. Yang jelas-jelas ibadahnya Masya Allah. Mana dalilnya? Kalau tidak ada di antara umat ini yang bisa menandingi pahala ibadah mereka para sahabat. Coba dibuka dalilnya. Ibnu Majah. Nomornya 162, nomor asli. Ibnu Majah nomornya 162. Ibnu Majah 162. Bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, nah ini ya, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamuqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrahu. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, janganlah kalian mencela para sahabat. Janganlah kalian mencaci maki, mencela sahabat. Terus, karena berdirinya salah seorang dari mereka sesaat bersama Rasulullah SAW. Berdirinya mereka ibadah sesaat saja misalnya bersama Rasulullah. Lanjut. Lebih baik dari amalan salah seorang dari kalian seumur hidupnya. Mereka hanya 1 jam beribadah bersama Rasulullah SAW. Kita ibadah seumur hidup masih lebih tinggi derajatnya mereka. Mereka ini hidup di zaman turunnya wahyu. Jibril turun, mereka ada. Sudah nggak bisa, sudah ngalahkan, sudah. Siapa yang mau ngalahkan? Loh gini ditunjukkan begini, masih kalah dengan Ustadz. Kalah. Oh, kalau menurut ulama kami, loh ini sahabat loh ini.
Ya, sahabat ya manusia. Loh iya, cuman bedanya menungsoy saja be awakmu. Ya, ini manusianya manusia kaliber emas ini sudah. Terbaik. Anda kenapa? Terbaik. Terbaik ini sudah. Anda beribadah seumur hidup, mereka cuman sesaat beribadah bersama Nabi, maka lebih tinggi derajatnya mereka ketimbang antum. Seumur hidup. Ya, seumur hidup. Iya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang nomor 2, makanya wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Nomor 3. Ya. Nomor 3. Saking para sahabat itu nggak ada gelar KH itu loh depannya. Kiai Haji Abu Bakar, ya. Kiai Haji Umar bin Khattab, Kiai Haji Utsman bin Affan, Kiai Haji Ali bin Abi Thalib. Gus Umar kan? Ya, Gus Umar. ya. Juga nggak ada Gus Umar apa, ya, nggak ada, ya. Makanya kadang-kadang kalau ditunjukkan ini sahabat ngeyel, ya. Padahal ini sudah paling top ini sudah, ya, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, nomor 3 sekarang, nomor 3. Nomor 3, pelajaran nomor 3. Betul nomor 3, Ibu-ibu? Yang nomor 3, bolehnya berbuat ghibtah. Apa ghibtah? Gimana nulisnya ghibtah? G-H-I-B, betul, T-H-O-H, ghibtah. Ghibtah. Saya ulang. Bolehnya berbuat ghibtah. Koma, bukan hasad, garis miring iri. Bolehnya berbuat ghibtah, koma, bukan hasad, garis miring iri. Nah, ya. Apa bedanya, siapa yang tahu ghibtah dengan hasad? Ayo. Yang bisa berangkat umroh. Ya, dapat brosurnya saja. Ya, ayo. Ada yang tahu bedanya ghibtah? Ghibtah itu begini Bapak Ibu. Tipis sih sebenarnya, tipis bedanya. Ghibtah itu adalah, jangan ditulis dulu ya, saya bacakan dulu. Ghibtah itu intinya berangan-angan atau berharap untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada rasa membenci. Gak ada benci, gak ada benci. Bahkan dia juga tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu lenyap dari diri orang itu. Enggak. Jadi kalau ada orang lain kaya, soge, ya anak keturunannya sukses, kita yang lihat, ya Allah, ya kapan aku iso koyo ngono ya. Mudah-mudahan ya Allah, hartanya orang itu berkah. Mudah-mudahan anak keturunannya berkah. Ya, aku kok kepingin kayak gitu ya. Jadi dia berangan-angan, punya keinginan, berharap untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Lah iya. Ya, si enom bojone lu. Itu loh. Kenapa? Ada yang salah dengan ucapan saya? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Kapan saya bisa seperti itu? Nah, kan gitu ya. Itu ghibtah. Ya, itu ghibtah. Tanpa benci, apalagi beda sama benci. Nonton opo hari itu. Nah, itu mulai. Iya, misalnya nih, suaminya tampan, istrinya nggak cantik, atau tidak berparas cantik, atau kurang cantik. Koyo kena dukun apa itu. Koyo nonton opo. Nah, itu iri. Itu iri. Ini enggak. Ya, Masya Allah, rumah tangganya orang itu ya Allah, aku kok kepingin seperti itu. Itu ghibtah, tanpa membenci, tanpa menginginkan kehidupan orang itu lenyap. Kebaikan orang itu lenyap. Enggak. Beda sama iri, hasad. Hasad itu membenci kenikmatan. Ini enggak benci nih. Membenci, jadi hasad itu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Bahkan dia merasa senang kalau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu lenyap dari orang itu. Rasa kon syukur kon. Kamu kon kakean model. Nah, itu iri. Itu hasad. Itu hasad. Ya, jadi bedanya di mana ini kira-kira?
Ya dia, jadi ghibta itu nggak pakai benci, dia senang. Orang lain itu sukses, alhamdulillah, ya Allah. Ya, seorang muslim kaya raya, mudah-mudahan hartanya manfaat untuk dinul Islam. Aku pengen juga ya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kau berikan orang itu harta yang berkah ya Allah. Berikan aku juga harta yang berkah ya Allah. Nah, itu ya. Jadi itu ghibta. Kira-kira sahabat tadi yang dari kalangan orang-orang miskin pengen seperti melakukan yang dilakukan oleh orang kaya, ya sholat, ya puasa, ya jihad, ya haji, ya umroh, ya sodako, itu termasuk iri atau ghibta? Ghibta. Lawang dia tidak membenci orang kaya. Dia hanya kepingin punya amalan seperti yang diperoleh oleh orang-orang kaya pahalanya. Itu. Enak tadi wong sugih ya budal balik umroh kayak Surabaya. Malang aja ya bolak-balik umroh. Cek enak ya itu. Mudah-mudahan berkah. Boleh. Ini ghibta. Ya. Yang hasad itu ikut duit ikut tekon di kok curiga, cocok korupsi. Nah itu iri, benci. Ya, lebih tinggi lagi levelnya kalau dia harta yang Allah berikan kepada orang itu lenyap, dia merasa senang, menari-nari di atas penderitaan orang lain, senang dia. Kapok. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi nggak boleh yang seperti ini. Ya. Baik, itu nomor berapa tadi? 3. Nah, sebelum masuk nomor 4, tak kasih dalil. Coba dibuka, ya. Coba dibuka dalilnya Sahih Muslim. Boleh pakai ini, yang terjemahan. Nomor asli dulu tak kasih, nomor asli Sahih Muslim 815. Kalau cetakan terjemahan 782. Nomor asli 815, cetakan terjemahan 782. Ternyata ada iri itu yang halal. Sebenarnya ini bukan iri, ghibtah. Lah ini yang Nabi sebutkan ini ghibtah. Silakan 782 Sahih Muslim, nomor cetakan terjemahan. Ayo. Dari Salim radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya, tidak boleh dengki, melainkan kepada 2 macam. Baik, tidak boleh iri, dengki, hasad, kecuali kepada 2 orang. Siapa itu? 1. Pertama, kepada orang yang dikaruniai Allah ilmu Al-Quran. Terus? Lalu diamalkannya siang dan malam. Jadi, dia iri kepada orang yang diberi oleh Allah kemampuan memahami Al-Quran. Ya, bacaannya bagus, ya. Terus kemudian penjelasannya isi Al-Quran itu bagus, dia iri. Terus, yang kedua, kepada orang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu dibelanjakannya siang dan malam di jalan Allah. Nah, itu namanya ghibtah. Orang yang pertama dia iri. Ya Allah, orang yang ini masih muda, hafalan Al-Qur'annya banyak, hadisnya yang dia hafal banyak. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Berikan aku juga ya Allah. Itu ghibtah. Yang satunya orang kaya raya dermawan, ahli sodako. Ya Allah enak ya. Orang itu bisa beramal, bersodako, amalnya banyak, sangunya banyak di akhirat, bekalnya banyak. Ya Allah, berikan aku juga seperti itu. Itu namanya ghibtah. Tanpa ada unsur membenci atau dengki yang yang jelek atau menginginkan harta orang itu lenyap dari orang tersebut. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 4. Yang nomor 4, pelajaran nomor 4 adalah jadilah orang kaya yang bersyukur. Jadilah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Kalau kita hari ini diberikan oleh Allah kelebihan harta, kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Dan jika posisi kita saat ini tidak memiliki kelebihan harta, jadilah orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama ujian.
Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kekayaan tidak menunjukkan mulianya seseorang, sedangkan kemiskinan tidak menunjukkan hinanya seseorang. Kaya ujian, miskin ujian. Dan biasanya orang itu lebih banyak berhasilnya ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Lebih banyak berhasil daripada kekayaan. Dulu ketika miskin, dia ingat Allah, rajin ibadah, rajin taklim, sunnah Nabi dijalankan. Begitu kaya, ya, punya mobil, ya, salamnya beda kalau nyapa orang. Tin, bukan assalamualaikum. Dulu masih punya motor, suka nyapa orang. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Masih punya motor atau sepeda angin, sepeda ontel. Ya, begitu punya mobil, salamnya ganti. Itu pun kacanya ditutup. Tin. Berarti semakin kaya, tambah soge, bukan tambah dekat kepada Allah, bukan tambah berada di garis terdepan, melaksanakan sunnah Nabi, bahkan meninggalkan ajaran Nabi. Dulu masih punya motor, rajin taklim. Sekarang sudah punya mobil, pilih-pilih majelis taklim. Gangi sempit apa enggak itu? Ya. Soalnya parkirnya angel dok kono. Nah, mulai ya takut kegores lah takutnya. Ya. Biasanya orang itu lebih banyak berhasil diuji kemiskinan daripada diuji kekayaan. Seperti itu ya. Oleh karena itu maka kaya dan miskin itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, coba dibuka dalil. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 53. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 53. Kita dengarkan ya. Surat nomor 6. Kita dengarkan murotalnya. Al-An'am. Al-An'am ayatnya ayat 53. Allah Ta'ala berfirman. Tuh, jelas sekali. Silakan. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya. Duh, ya kan diuji. Terus dengan sebagian mereka orang-orang miskin. Nah, ya kan? Terus agar supaya orang-orang yang kaya itu berkata, ya, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Teruskan. Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ya tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka? Mereka di sini orang kaya dan orang miskin yang bersyukur kepadanya. Jadi kaya bersyukur, miskin bersabar. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5. Nomor 5. Zikir di atas. Nah, zikir yang tadi. Ini bagi yang baru datang mungkin ketinggalan ya. Karena kan ceritanya itu Nabi mengajarkan kepada para sahabat dari kalangan orang-orang fakir, orang miskin, yaitu amalan yang dibaca setiap selesai sholat fardu terutama. Ya, amalan itu berupa zikir yang kalau kita baca, kita bisa menandingi amalan atau menyamai amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ya puasa, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya jihad, ya sodaqoh. Sama pahalanya. Ya. Zikir di atas, saya ulang, zikir di atas, ini pelajaran nomor 5. Zikir di atas diucapkan setiap selesai sholat fardu. Zikir di atas diucapkan setiap selesai sholat fardu saja. Ada sajanya. Jadi setiap sholat sunnah nggak perlu dibaca. Hanya setiap sholat fardu. Setelah subuh, setelah zuhur. Ya. Ustadz Jumatan termasuk fardu. Wajib. Setiap selesai sholat Jumat. Ya. Setiap selesai sholat asar. Setiap selesai maghrib. Setiap selesai sholat isya. Ustadz setiap selesai sholat duha. Bukan membaca zikir yang tadi di atas, tapi justru membaca ya Allahumma gfirli wa tub alayya atau Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya, atau tawwabul ghafur boleh dibaca 100 kali ya. Baik, kita lanjutkan. Atau witir, apakah dibaca setiap selesai sholat witir? Enggak. Setiap selesai sholat witir itu malah membaca Subhanal Malikil Kudus berapa kali? Lalu ditutup Rabbul Malaikati Warruh. Baik, kita lanjutkan.
Nah, jadi mana dalilnya? Zikir di atas diucapkan atau dibaca setiap selesai sholat fardu saja. Dalilnya adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomor asli 596. Nomor asli. Sahih Muslim 596. Cetakan terjemahan 552. Silakan Pak Agus. 552. Cetakan terjemahan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Ia berkata, silakan dibaca. Nah itu, silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Isinya, ada suatu amal tiap-tiap sesudah sholat wajib. Nah ya kan, tiap-tiap sesudah sholat wajib. Lanjut. Yang tidak akan merugikan orang-orang yang mengamalkannya adalah Apa itu? tasbih 33 kali, Tasbih 33. Terus? tahmid 33 kali. Nah kalau ini dipecah-pecah ini dipecah-pecah, nggak digandeng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Lanjut. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Oh 34, berarti 100. Lah itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Ya, baik. Sekarang yang nomor 6. Ada beberapa versi bacaan zikir. Nah, ini. Ada beberapa versi bacaan zikir selesai sholat fardu. Ada 7 versi. Ada beberapa versi bacaan zikir setelah sholat fardu. Ditulis dulu, dalilnya nanti belakangan. 1, versi pertama, yang A gitu aja, versi A. Apa perlu ditulis ini? Baik, versinya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu bacanya gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, pakai wawa semua. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 33 kali. Itu zikir yang ini, yang A ini, itu yang bisa menandingi yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Yang hadis yang kita bicarakan ini. Itu yang bisa menandingi. Ya, baik. Subhanallah walhamdulillah ya wallahu akbar 33. Yang B. Nah, ini jarang ini yang B ini. Yang A saja jarang apalagi yang B. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Is 33 kali juga. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Jadi dibalik, belakangnya dibalik. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Ya. Jadi kalau disimpulkan yang A itu tasbih, tahmid, takbir. Kalau yang B tasbih, takbir, tahmid. Betul. 33. Dalilnya sabar, menyusul. Yang ke C. Jarang lagi. Tolong yang jarang-jarang ini ditumbuh suburkan. Ini sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Ya, seperti itu. Supaya tidak asing ini ya. Apa yang C? Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Wah, tambah jarang. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Lanjut? Ya. D. Insya Allah panjenengan sering melakukan yang D ini. Ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Koma. Lanjut. Lalu disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumitu. Enggak pakai. Kenapa? Lah kalau subuh sama maghrib setelah baca ini, dan nanti ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. 10 kali subuh sama maghrib, bukan subuh maghrib tok. Ya, mungkin ini juga asing ini. Ba'da asar. Yuhyi wa yumitu 10 kali juga itu. Ba'da asar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu subuh, asar, maghrib. Ya. Yang tidak ada itu duhur sama isya. Jadi yang tadi itu Pak, itu beda. Subhanallah 33, Alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 33, lalu ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 totalnya. 33, 33, 33 plus 1. Jadi 100. Nggak pakai yuhyi wa yumitu. Kalau subuh nambahi lagi zikir pakai yuhyi wa yumitu 10 kali, asar 10 kali, maghrib 10 kali. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Saya baik. Itu yang D, yang E. Yang E ya, yang E subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Nah, berarti berapa totalnya? 100 ya, wis, 100. Berarti nggak pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nggak pakai. Ya, 100. Ya. Jadi yang pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, kalau totalnya tadi 99. Sudah? Yang F. Wah, saya yakin semuanya milih yang F semua hari ini. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Subhanallah 10 kali. Wah, kabian-bian Ustaz. Ya. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Itu katanya Nabi, itulah di lisan 150 kali. Lu kok bisa? Kan 10, 10, 10. Berapa total? 30. Sholat berapa kali sehari? 5. 30 kali 5? Itulah 150 kali di lisan, tapi 1.500 kali di timbangan Allah mizan, kata Nabi. Oh, itu pahalanya, itu pahalanya. Yang 10, 10, 10. Tapi tolong bacanya yang betul gitu loh, makhrajul hurufnya meskipun 10. Ya. Jangan baca subhanallah, subhanallah. Apa sub. Apa? Alhamdulillah juga gitu. Alhamdulillah. Apa delap. Apa delap. Ada. Ya, yang jelas makhrajul hurufnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, bukan ha, bukan alham. Alhamdulillah. Allahu Akbar juga begitu. Yang fasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bubar. Ya, enggak ada. Ber. Apa ini? Wabar. Apa? Enggak ada. Enggak jelas ya. Baik. Ada enggak yang model gini? Enggak ada di sini. Apalagi bacanya sambil ngantuk. Ada yang nggak tuh? Ya. Ilahi Rabbi subhanallah. Ada yang model kayak gini? Ya, sudah. Astagfirullah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Itu di masyarakat kita banyak kayak gini ya. Kalau tanya yang sama yuhyi wa yumitu itu di waktu subuh, asar, sama maghrib itu yang pernah saya dengar itu nggak boleh setelah salam kan nggak boleh gerak itu gitu. Setelah salam kenapa? Kan baca Oh, nggak boleh gerak. Baik. Tidak pindah dari tempat soal anunya.
Nah, baik. Artinya dia tetap dalam posisi duduknya. Nah, itu ya. Benar. Benar. Sahih. Jadi kalau dia duduknya itu adalah tawarruk, ya terus tawarruk dulu sampai itu selesai yang sampai yuhyi wa yumitunya 10 kali. Setelah itu nanti melanjutkan zikir berikutnya, silakan ganti. Nah, itu ya. Itu yang mengikuti sunnah. Itu yang mengikuti sunnah. Jadi kalau duduknya iftiras, ya iftiras terus. Jangan bersila dulu. Jangan berubah dulu. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Kalau imam Ustadz, bagaimana seorang imam? Imam itu dia baru bergerak menghadap ke makmum, itu sebatas bacaan sampai di Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalali wal ikram. Lalu dia bergerak, bergeser menghadap ke makmum. Itu. Lanjut sekarang versi nomor berapa? G, yang G. Ini jarang ini yang G. Tapi ada, cuman jarang. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Gandeng ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Bukan 33, 25 kali. Ya, dibaca biasa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak usah kemudian dilakukan. Subhanallah walhamdulillah. Gak usah. Ya. Wala ilaha illallah. Itu ya. Allahu akbar. Atau misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gak usah. Ada nggak yang kayak gini? Nabi kita bukan musisi, baca biasa aja. Ya, baik biasa aja. Baik, viral ini kayaknya viral. Gak usah diposting. Ya, ini biasa nyuplik terus diposting ini ya, yang aneh-aneh. Ya. Baik, dipotong-potong, nggak usah. Dalilnya, baik, dalilnya A sampai G yang tadi, nanti PDF-nya tak share ke Pak Agus. Dalilnya. Nanti bisa dilihat dalilnya di mana ini, di PDF. Sudah kami sebutkan semua, panjang ini soalnya ya, dalilnya banyak. Ya. Baik, nomor 7 sekarang. Nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Ya. Pelajaran nomor 7. Pelajaran nomor 7. Kalau tadi kan pakai huruf A, B, C sampai G. Nah, nomor 7. Zikir di atas. Zikir di atas. Penempatannya tidak harus urut. Nggak harus urut. Nggak harus urut. Ya, koma. Boleh yang mana saja kita memulainya. Boleh. Contohnya, ya, tidak harus diawali subhanallah dulu. Boleh diawali Allahu Akbar, setelah itu kemudian subhanallah, setelah itu alhamdulillah. Boleh. Tidak harus urut, harus subhanallah dulu, lalu alhamdulillah, lalu Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan kemudian kita misalnya lupa, ternyata kita setelah membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah di tengah-tengah. Loh, Allahu Akbar diisi. Mestinya kan subhanallah. Gak usah diulangi lagi dari awal. Teruskan aja Allahu Akbar. Setelah itu nanti, setelah 33, subhanallah, subhanallah. 33 baru setelahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Jadi tidak harus urut. Tidak harus urut. Faham sampai di sini? Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 3, nomornya 1546. 1546. 1546. Jilid 3, 1546. Ya. 1546. Baik, ada bagus. Ada. Baca, silakan. Kita dengarkan. 1546 dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya.
Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4, Apa itu? yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Terus, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. terus, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. lanjut, Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. lanjut. Tidak mengapa bagimu dari yang mana saja kamu memulainya. Loh, mau diwolak-walik, la ilaha illallah dulu, lalu subhanallah, lalu Allahu Akbar. Gak apa-apa, boleh, bebas, ya, bebas. Terus, sekarang nomor 8, terakhir, pelajaran terakhir, nomor 8. Saya tanya sama Bapak Ibu sebelum Anda tulis, sebelum Bapak Ibu tulis. Tadi orang-orang fakir berkata kepada Nabi, orang-orang kaya telah mendahului kami. Mereka sholat seperti kami sholat, kan gitu ya. Mereka puasa Ramadan seperti kami puasa, kami juga puasa Ramadan. Cuman bedanya mereka bisa melakukan apa tadi? Mereka bisa haji, terus Umroh, mereka bisa umrah, terus jihad, mereka bisa jihad, terus bersedekah. mereka bisa sodako, sedangkan kami tidak. Lah sekarang pelajaran yang nomor 8 adalah amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Nah, ini. Amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Sekalipun Bapak Ibu tidak haji, tidak umroh, bahkan belum pernah haji. Kalau Bapak Ibu melakukan amalan ini, pahalanya setara. Tapi bukan menggugurkan kewajiban ya. Bukan menggugurkan kewajiban haji rukun Islam kelima. Bukan berarti panjenengan kalau punya kelebihan harta, wis nggak usah, daripada nanti daftar antrian panjang, cukup melakukan amalan ini. Enggak. Ini tidak menggugurkan kewajiban, hanya sekadar nilai pahala yang sama. Seperti mereka yang pakai baju ikhram saat haji dan umroh. Sama pahalanya. Tuh, kayak gitu itu. Lah apa itu Ustaz? Menarik ini. Ya. Amalannya ada 8. Ada 8 amalan. Dalilnya menyusul. Nanti di itu semua ada ya. Bahkan nanti saya share 2 PDF. Tolong Pak Agus diingatkan. PDF yang pertama materi hari ini, PDF yang kedua tentang 8 amalan setara dengan haji dan umroh. Itu PDF kedua. Apa saja itu amalannya? 1, datang ke masjid untuk nuntut ilmu. Nuntut ilmunya harus di mana ini berarti? Masjid. Datang ke masjid untuk nuntut ilmu. Nuntut ilmunya di masjid, bukan di hotel. Bukan. Kau ini di hotel, gak dapat pahala ini. Ya. Nuntut ilmunya di masjid. Nuntut ilmunya tidak pakai bayar. Ya, menguntungkan panitia. Ya, kecuali kalau ada sponsorship. Nah, itu baru ada yang mendanai. Sehingga orang taklim sudah nggak perlu keluar apa-apa. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Ustadz, ini Baiti Janati pernah ke Della Ponte itu bayar Ustadz. Ya apa itu? Lo itu untuk transport saja itu. Habis itu. Bahkan mungkin nalangi. Ya, tekor. Iya, itu hanya supaya jamaah fresh, jadi tidak ada satupun ambil keuntungan, dan saya tahu sendiri, tahu persis. Saya juga tanya sama pihak di sana karena saya pengen ngajak keluarga besar untuk taklim di tempat itu misalnya berapa. Ya, tak pikir-pikir sama saya tiap orang kena bayar sekian, hitungannya sama makannya gak nutut, pasti ada itu ditambahi. Nah, jelas itu. Lah ini kalau misalnya apa yang dilakukan di hotel dan seterusnya, maka dalam hal ini janganlah ya, jangan. Yang lebih elok itu di masjid saja, ya di masjid saja. Baik, kecuali kalau pembahasannya khusus manasik umroh, bolehlah, karena nggak semua orang harus ikut kan. Yang ikut kan mereka yang daftar umroh saja, peserta umroh, ya itu. Maka nggak apa-apa yang seperti ini. Baik. Jadi saya ulang, nuntut ilmunya di mana tadi? Masjid, dapat pahala haji dan umroh.
Nah, itu nomor satu. Bahkan yang dapat itu bukan yang belajar, ustadznya yang nyampaikan juga dapat, kata Nabi. Ya, yang mengaji, yang memberikan ilmu itu dapat. Baik. Terus kemudian diantaranya yang kedua, yang B, amalan yang setara haji dan umrah. Yang B, melakukan sholat sunnah isyraq, syuruk. Melakukan sholat sunnah isyraq atau syuruk. Isyraq. Yang C, syuruk ya, atau isyraq. Menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Laki-laki. Lah kalau wanita di rumah Ustaz, insya Allah dapat. Karena sholatnya wanita lebih baik ya, daripada di masjid. Ya, maka berarti apa yang dilakukan oleh laki-laki mereka dapat wanita. Jadi menunaikan sholat fardu, sholat wajib 5 waktu itu berjamaah di masjid. Yang D, Iya. memberi bekal orang yang akan berangkat haji. Ngasih bekal. Bekal itu tidak harus uang. Bisa jadi makanan. Ini loh kamu tak sangoni apa? Kering tempe. Yang bisa awet agak lama. Dungo. Abon. Sangoni dungo. Oh, sangoni dungo. Ya, seperti itu. Nah, itu bermanfaat ya. Meskipun yang kita berikan ternyata tidak dibawa. Karena sudah banyak barang yang dibawa. Maka kita tetap dapat. Yang boleh itu seperti itu. Bukan kemudian, ini loh kamu tak sangoni kering tempe ini atau apa, ini abon. Tapi nanti kalau kamu pulang aku titip kurma 1 kilo. Kismis 1 kilo. Ya. Terus kemudian kacang Arab 1 kilo. Itu just tip. Just tip umroh. Ya. Itu ya, jasa titip itu namanya ya. Maka nggak boleh yang seperti ini, ikhlas saja berikan. Jadi memberi bekal orang yang mau, jadi kalau ada tetangga yang berangkat haji atau umroh, maka doakan plus kalau bisa kasih bekal. Kita dapat pahala, dapat. Seperti yang mereka lakukan, dapat kita. Terus yang nomor E, umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita ditakdirkan umroh Ramadan atau pada masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan ya. Umroh Ramadan. Ya, Ustadz mahal Ustadz. Iya memang. Apalagi sudah 10 hari terakhir, itu angkanya ndak ada yang dibawa 60 ke bawah ya. 60 juta ke atas harganya ya. Satu orang itu ya. Maka kenapa? Karena memang kemuliaannya umrah Ramadan ini seperti haji bersama Rasulullah. Haji bersama Rasulullah. Pahalanya itu. Masya Allah. Nomor F. Ya. Punya tekad yang kuat. Niatnya kuat. Punya tekad yang kuat. Untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi kepinginnya kuat. Ya. Direalisasikan dengan apa? Nabung. Lah ini niat tok tapi gak nabung. Ya nabung tapi punya keinginan. Ada orang berangkat umroh ini, ya Allah, takdirkan ya Allah. Dia tetap nyelengi terus, nyelengi. Ternyata keburu meninggal dunia, maka dia sudah tercatat seperti orang yang menunaikan haji maupun umroh. Jadi punya tekad yang kuat. Baik, kita lanjutkan. Nomor G. Nomor G. Yang G, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Ibu dan bapak. Ya. Ibu dan bapak. Ustadz, ini bapak angkat, ibu angkat, tetap berbakti. Tetap berbakti. Ustadz, saya itu tidak pernah diasuh oleh ibu saya. Lahir saya ditinggal sama ibu saya. Ibu saya jadi TKW. Ya, saya diikutkan sama mbak saya dan saya tidak pernah dikasih uang sekolah, uang jajan. Semuanya dari mbak saya. Ini sekarang datang Ustaz, datang dalam keadaan sudah sakit. Prek ini. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya diminta untuk merawat. Yo emoh Ustaz, emoh, pakai emoh. Ya, tetap nggak boleh. Harus merawat. Sekalipun dia nggak peduli sama Anda. Tetap. Bagaimanapun kita keluar dari rahimnya. Ibu kandung.
meskipun dia zalim sama anaknya, tetap harus berbakti. Pahalanya haji dan umroh. Haji dan umroh. Terus yang terakhir, yang ya, berzikir setelah sholat fardu. Yang tadi itu, berzikir setelah sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita semuanya. Berikutnya tetap jam 8 ya. Bukan setengah 9 ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Baik, jam 8 terus insya Allah. Insya Allah. Oh, nanti Ramadan tetap. Bagus. Gak libur. Yang sesa Februari. apa dimajukan? Dimajukan. Dimajukan sesa ketiga hari apa kalau Ustaz ada kosong. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi Ramadan libur. Yang keempat libur karena 10 kan 10 hari terakhir. iya kan Maret. Idul Fitri. iya kan apa Ustaz? Selasa keempat itu kita kan di masjid itu. Itikaf. Itikaf ya. Itikaf. Oh, ini yang Februari. Februari kan belum. Nah, Itikaf kan Maret. Maret ya. Ya. Berarti Februari tetap. Ustaz. Tetap ya. Berarti yang Maret ya. Yang Maret Insya Allah. mungkin dimajukan Ustaz. Boleh. Nanti kita carikan insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.